Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Mari kita bahas ya. Untuk pertama, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran materi ini. Ya, tujuan yang pertama yaitu bisa menjelaskan dasar penggolongan makhluk hidup dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang kedua, menggolongkan berbagai contoh makhluk hidup ke dalam sistem 5 kingdom. Lalu di sini kita sudah dapat dua kalimat yang asing nih ya, ada klasifikasi dan ada juga kingdom. Lalu apa maksud dari keduanya? Mari kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya kalian di sini melihat beberapa jenis buah-buahan, ada juga deterjen, yang mana beberapa gambar ini kalau dilihat mereka dikelompokkan berdasarkan jenis yang sesuai dengan gambar. Artinya ketika kita melihat deterjen, di sini ada barisan deterjen semuanya. Ketika lihat gambar buah-buahan, tentu di sini ada pengelompokan dalam suatu tempat-tempat yang berbeda. Contoh misal mungkin di sini buah jeruk atau apa ya, ini tidak disatukan dalam satu tempat yang lain. Jadi ketika ada buah jeruk saja. Mungkin di sini ada buah jenis lainnya seperti pisang saja. Gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengelompokannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai pengelompokan, itu pula yang kita kenal dengan klasifikasi. Artinya apa? Klasifikasi itu merupakan pengelompokan. Apa yang dikelompokkan di sini? Karena kita belajar mengenai biologi, maka yang dikelompokkan di sini tentunya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup jenis apa? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Di sini kita masih membahas mengenai sistem klasifikasi atau pengelompokan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita pelajari dulu sejarah dari klasifikasi itu sendiri. Nah, sejarah klasifikasi itu dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama Carolus Linnaeus, yang mana dia membagi makhluk hidup itu berdasarkan urutan atau tingkatan yang disebut juga dengan takson. Nah, ini ya yang disebut dengan takson. Di sini ada tingkatan atau takson pada tumbuhan, ada juga takson pada hewan. Nanti kita akan kenal susunan dari takson ini. Mulai dari apa saja? Yang pertama ada kingdom. Kingdom ini artinya adalah kerajaan. Lalu yang berikutnya ada divisi kalau pada tumbuhan, sedangkan kalau pada hewan disebut dengan phylum. Ada tahapan selanjutnya, makin ke bawah semakin kecil ya penggolongannya. Ada kelas atau klasis, ini sama ya baik tumbuhan maupun hewan. Yang selanjutnya ada tingkatan ordo atau bangsa. Setelah ordo kita kenal family atau suku. Dan berikutnya ada genus atau marga, serta yang terakhir yang paling kecil yaitu spesies atau jenis. Jadi sebelum kita mempelajari klasifikasi lebih dalam, kita setelah tahu sejarahnya, kita juga tahu bahwa dalam klasifikasi itu ada yang disebut dengan tingkatan atau takson. Nah, ini contoh klasifikasi tumbuhan atau pengelompokan pada tumbuhan, yang mana klasifikasi pada tumbuhan ini pun dia memiliki tingkatan taksonnya. Ini di sini ada gambar tomat dan ada juga gambar terong ya. Nah, untuk gambar tomat kita lihat tingkatan taksonnya mulai dari kingdom atau kerajaan ya. Untuk kerajaan pada bagian tomat atau terong itu sama, dia adalah plante ya. Kenapa dikatakan plante tapi di sini ditulisnya plantae? Kalau untuk dalam biologi A dan E di akhir itu dibacanya jadi E. Jadi untuk kingdomnya mereka sama ya, plante atau tumbuhan. Lalu dilihat dari divisinya. Divisinya adalah spermatopita. Keduanya sama, spermatopita. Apa yang dimaksud spermatopita ini? Spermatopita itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji.
biji. Jadi dia memiliki biji untuk proses perkembangbiakannya. Lalu tingkatan takson berikutnya adalah kelas. Kelasnya sama dikotil ya. Nah, dikotil itu apa? Jadi dikotil itu adalah tumbuhan dengan biji dua lembaga ya. Dia memiliki dua lembaga pada bagian bijinya. Lalu ordonya atau bangsanya, kalau yang untuk tomat dia Solanales sama ya ternyata dengan terong, jadi dia masih satu bangsa. Antara tomat dengan terong itu masih satu bangsa, itu bangsa Solanales. Lalu familinya atau sukunya juga masih sama, Solanaceae. Untuk yang tomat Solanaceae, untuk yang terong juga sama Solanaceae. Terus genusnya atau marganya Solanum, sama juga ya. Jadi mulai dari tingkatan kingdom sampai genus dia memiliki nama yang sama karena memang mereka masih digolongkan dalam memiliki kemiripan yang sama. Makanya mulai dari kingdom sampai genusnya mereka tergolong sama. Tapi di sini yang membedakan yaitu tingkatan spesies atau jenisnya. Kalau untuk tomat, nama latinnya Solanasum lycoversicum ya. Kalau untuk terong Solanum melongena. Nah, ini yang membedakan. Jadi di bagian jenisnya tentu sudah berbeda ya untuk gambaran tomat dengan terong. Nah, ini ya untuk Frantae, tumbuhan yang memiliki klorofil katanya. Terus spermatopita dia memiliki biji dicotyledone, biji keping 2. Lalu Solanaceae itu bangsa atau suku tumbuhan berbunga. Berikutnya, kalau ini tadi pada tumbuhan, yang kita lihat berikutnya ini pada hewan. Kita lihat dua hewan yang dibandingkan di sini adalah jenis dari hewan primata. Nah, kita lihat dari tingkatan takson pertama atau kingdomnya, kerajaannya, simpanse dan orang utan. Untuk simpanse dia sama dengan orang utan. Kingdomnya atau kerajaannya adalah animalia karena mereka adalah jenis dari hewan. Lalu filumnya dia adalah chordata. Artinya chordata itu dia memiliki lengkungan tubuh. Kelasnya mamalia ya. Mamalia ciri-cirinya kan dia ditutupi oleh rambut, dan yang paling khas dia itu adalah jenis hewan yang memiliki kelenjar susu atau mamae. Makanya dia di sini kelasnya mamalia sama ya, baik itu simpanse ataupun orang utan. Maaf, di sini sih terlihatnya ini bukan simpanse, ini gorila ya. Kalau yang bawah ini orang utan. Nah, ini mungkin salah untuk penamaannya. Familinya atau sukunya Hominidae. Hominidae itu apa? Jadi memiliki perilaku sosial yang kompleks. Terus postur tubuhnya semi tegak, tapi dia tidak begitu tegak seperti halnya manusia. Dia masih berjalan dengan membungkuk gitu. Genusnya atau marganya itu adalah Pan. Terus spesiesnya ini beda ya. Untuk yang simpanse atau ini di sini mungkin lebih ya, simpanse ini Pantroglodites. Kalau untuk yang orang utan Pongo vimaeus. Itu ya. Jadi beda kalau untuk tumbuhan dengan hewan itu berada pada bagian kalau tumbuhan divisi, kalau untuk hewan dia pilum. Lalu kalian mungkin sedikit dibingungkan dengan adanya istilah-istilah asing pada mulai dari kingdom sampai bagian spesies. Hanya ternyata di sini kenapa bisa muncul istilah-istilah asing tersebut? Istilah asing tersebut adalah penggunaan dengan bahasa Latin. Ya. Nah, ada aturannya. Nama aturannya adalah binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur ini adalah tata nama atau aturan penamaan pada makhluk hidup, baik tumbuhan ataupun hewan. Aturannya seperti apa? Ada beberapa aturan. Di sini ada 4 yang terlihat ya.
Yang pertama, aturan pertama, nama makhluk hidup itu dia ya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa dia menggunakan bahasa Latin ya, atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya nih ada Carica papaya, artinya dia adalah jenis dari tumbuhan pepaya. Terus ada Oryza sativa, itu adalah padi. Yang kedua, setiap makhluk hidup terdiri dari dua kata, yang mana ini kan ada contohnya nih, ada Oryza sativa. Ini kan dua kata, ada Oryza dan sativa. Kata pertama menunjukkan apa? Kata pertama si Oryza ini dia menunjukkan genus atau marganya. Lalu kalau kata kedua sativa dia menunjukkan spesiesnya atau jenisnya. Terus yang harus diperhatikan lagi dalam penamaan bahasa Latin ini atau binomial nomenclature system ini dari cara penulisannya. Itu ada aturannya juga untuk kata pertama dengan kata kedua. Kalau kalian lihat di sini kata pertama ada huruf O, Oryza ya, untuk Oryza O-nya ini adalah O besar. Sedangkan untuk kata kedua yaitu sativa ini ada huruf S, S-nya kecil. Jadi untuk kata pertama hurufnya besar, yang kedua dia menggunakan huruf kecil. Nah, selain itu belum beres. Selain itu dia juga spesiesnya ditulis dengan huruf kecil tadi ya. Lalu ada juga proses penulisannya. Tipenya itu kalau tidak dimiringkan katanya, dia juga bisa menggunakan garis bawah. Jadi bisa dipilih salah satu, apakah itu dengan tulisan miring atau italik, atau bisa juga dengan menggunakan garis bawah seperti ini. Yang ketiga, aturan ketiga, takson atau ordo atau bangsa. Takson, ordo atau bangsa tumbuhan pada umumnya dia berakhiran ales. Ales ini contohnya nih Zingiberales atau Solanales. Sedangkan pada hewan biasanya selalu berakhiran ae. Takson famili atau suku tumbuhan pada umumnya berakhiran aceae atau ae. Contohnya Solanaceae, Malvaceae. Sedangkan hewan berakhiran idea, contohnya Hominidae atau Varanidae. Jadi maaf ya dianulir yang tadi. Kalau untuk takson ordo atau bangsa pada tumbuhan biasanya berakhiran ales. Kalau untuk pada hewan itu idea, atau kalau di idea ya, ini karena bukan AE tapi EA, idea, jadi dibaca sebagaimana ditulis. Nah kalau ini hominidae itu jadi hominide, ini idae mungkin ya, idae. Nah itu adalah tadi sudah dipelajari mengenai sejarahnya klasifikasi, lalu kalian juga mempelajari mengenai tingkatan takson baik pada tumbuhan ataupun hewan. Terus di sini ada aturan dari tata nama atau disebut juga dengan binomial nomenklatur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini artinya sistem 5 kerajaan. Oh, berarti ternyata makhluk hidup itu terdiri atas kerajaan-kerajaan yang berbeda. Ada kerajaan apa saja dimulai dari makhluk hidup terkecil atau uniseluler ya. Yang pertama itu ada kingdom Monera. Yang kedua, kingdom Protista. Yang ketiga, kingdom Fungi. Yang keempat, kingdom Plante, dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Jadi ada kerajaan-kerajaannya tersendiri. Nah, nanti kita akan bahas ya, kok kenapa di sini jamur itu tidak digolongkan ke dalam jenis tumbuhan, karena memang memiliki ciri yang berbeda. Kita bahas yang pertama untuk kingdom Monera. Apa yang dimaksud dengan kingdom Monera di sini dan bagaimana ciri-cirinya? Kita simak di bawah. Yang pertama,
dia makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Makanya jenis Monera ini merupakan jenis-jenis dari makhluk hidup yang mikroskopik. Contohnya kalau dilihat di gambar di samping itu ada bakteri, ada juga ganggang hijau dan biru, cyanophyta ya. Itu merupakan jenis dari makhluk hidup uniseluler atau memiliki satu sel. Dia digolongkan ke dalam kerajaan Monera. Lalu ciri yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan sel prokariotik. Jadi ada dua jenis sel ya. Kalau nanti kalian dipelajari di kelas 11 atau kelas 2, ada sel prokariot, ada sel eukariot. Kalau untuk yang prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Sedangkan kalau untuk yang eukariotik dia dilengkapi dengan membran inti. Ciri yang ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrop atau misalnya dengan cara pembusukan ya, atau juga dia bisa parasit pada inang. Inang itu adalah makhluk hidup lain yang ditempeli. Di slide berikutnya, selain Kingdom Monera, kita juga pelajari mengenai Kingdom Protista. Apa itu Kingdom Protista? Ya, tentu berbeda dengan kingdom sebelumnya atau disebut juga dengan Kingdom Monera. Dia juga memiliki ciri-ciri sehingga makhluk hidup tersebut bisa dikategorikan atau masuk ke dalam kerajaan Protista. Cirinya seperti apa? Ciri yang pertama, dia hampir mirip ya dengan yang si Monera tadi. Jadi ada yang bersel satu atau uniseluler ya, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Jadi dia dua jenis, ada yang berukuran mikroskopik, ada juga yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya tidak menggunakan alat bantu untuk melihat dari Kingdom Protista ini. Nah, selnya telah memiliki membran inti, berarti di sini dia sudah memiliki kemajuan, artinya makhluk hidup jenis eukariot itu dilengkapi dengan membran inti. Yang ketiga, ciri lainnya dia dibedakan atas 3 jenis ya. Pertama adalah Protista mirip dengan jamur. Ingat di sini hanya mirip saja, tapi dia bukan digolongkan atau dikategorikan ke dalam jenis jamur. Ya, Protista mirip jamur di sini contohnya adalah jamur lendir. Yang kedua, Protista mirip dengan tumbuhan. Contohnya adalah alga hijau, tapi dia bukan tumbuhan, hanya memiliki ciri-ciri yang menyerupai tumbuhan. Yang ketiga, ada Protista yang mirip dengan hewan. Contohnya adalah protozoa. Lagi-lagi ini hanya memiliki kemiripan, bukan berarti mereka adalah jamur, bukan juga tumbuhan, bukan juga hewan, hanya memiliki ciri yang mirip. Selanjutnya, nah ini ada Kingdom Fungi. Tadi Ibu mengatakan di slide sebelumnya bahwa kita nanti akan mempelajari mengapa si fungi atau jamur ini tidak digolongkan ke dalam jenis tumbuhan. Nah, nanti akan dilihat ya di ciri-cirinya, baru akan diketemukan kenapa alasannya tidak digolongkan ke dalam jenis tumbuhan. Ciri-ciri yang pertama, dia bersel satu, ada yang bersel satu atau uniseluler, ada juga yang memiliki banyak sel atau disebut juga dengan multiseluler. Lalu yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau sel eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Nah, di sini di nomor 3 diberikan warna yang lebih terang berwarna biru, atau kalau bisa ini mungkin digaris bawahi bahwa si fungi ini kenapa tidak digolongkan ke dalam jenis tumbuhan? Alasannya karena dia itu tidak memiliki klorofil. Klorofil itu apa? Klorofil ini adalah zat hijau pada tumbuhan yang fungsinya untuk melakukan proses fotosintesis atau sebagai alat untuk melakukan proses fotosintesis. Oh, berarti dengan kata lain bahwa si jamur ini dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Betul, karena beberapa jenis jamur dia mendapatkan makanannya dengan saprofit atau dia mendapatkan keuntungan dari lingkungannya. Yang keempat, berkembang biak dengan cara spora. Lalu
Yang terakhir, dapat hidup sebagai pengurai ya, atau sapropit, dengan menguraikan beberapa jasad retnik, baik itu tumbuhan ataupun hewan yang sudah mati. Jadi nanti akan dilapukan atau akan dipecah molekulnya oleh si sapropit ini. Nah, yang harus kamu ketahui bahwa jenis dari pengurai atau biasa dikatakan decomposer ini, untuk tambahan saja, selain jamur juga ada jenis bakteri, itu juga sama fungsinya untuk decomposer atau pengurai. Nah, contohnya apa yang jenis jamur yang sapropit tersebut? Contohnya Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae, atau parasit yang merugikan. Oh, berarti dia selain sapropit dia juga parasit, artinya dia menempel pada inang lain yang hidup dan menyerap makanan dari inangnya tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Ada kingdom Animalia. Di sini untuk kingdom Animalia mungkin bisa dilihat ya, dari gambarannya itu cukup kompleks. Jadi dia memiliki pembagian lainnya di bagian kingdom Animalia. Jadi kingdom Animalia ini atau kerajaan hewan ini dibagi atas dua besar, yaitu berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya. Ada vertebrata, artinya dia dilengkapi dengan tulang belakang. Ada juga yang avertebrata, artinya dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini pengelompokannya ya untuk si vertebrata. Vertebrata itu ada jenis Pisces. Pisces itu adalah ikan, jenis-jenis ikan. Ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan mamalia. Itu mungkin beberapa jenis hewan yang sudah atau sering atau akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering lihat ikan, kita juga lihat jenis amfibi seperti katak, ada reptilia contohnya kayak kura-kura atau mungkin ular, ada apes atau jenis-jenis burung di sini, atau unggas. Ada juga jenis-jenis hewan mamalia atau makhluk hidup yang memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Tapi kalau untuk jenis makhluk hidup ini mungkin akan lebih terdengar asing di telinga kalian. Selain penamaannya yang menggunakan bahasa ilmiah, dia juga merupakan hewan-hewan yang mungkin beberapa belum kalian lihat, atau mungkin pernah lihat tapi tidak secara langsung ya. Yang pertama, sebenarnya ini susunannya dia tidak berurutan ya. Tidak berurutan artinya tidak dari makhluk hidup yang terkecil sampai terbesar. Jadi dia secara acak. Yang pertama ada hewan moluska. Moluska itu adalah jenis vertebrata, merupakan hewan lunak. Ada arthropoda. Arthropoda ini hewan berbuku. Ada Echinodermata, dia memiliki Echino itu duri-duri di bagian tubuhnya. Terus ada Solenterata, memiliki rongga pada bagian tubuhnya. Ada Porifera, memiliki pori-pori sesuai namanya. Ada Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Dia merupakan golongan dari makhluk hidup yang menyerupai cacing gitu ya. Tapi ada pembagiannya nanti. Bisa dibedakan mana Platyhelminthes itu jenis seperti apa, Nematoda seperti apa, dan Annelida seperti apa. Pembahasannya masih sangat banyak sekali. Di sini ada 35 slide ya. Nah, karena untuk si kingdom Animalia ini cukup banyak, mungkin Ibu akan membaginya ke dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama kita sampai di pembagian kingdom Animalia berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya. Nah, untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.